Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah, di hawa yang sangat dingin seperti ini masih bisa bertemu dengan video di TikTok ini, di YouTube ya, dengan teman-teman semua di Facebook, di Instagram. Masya Allah, tabarakallah, sahabat Cuat Consulting Analis Smart Indonesia, dimanapun Anda berada, baik Anda yang di Indonesia maupun di luar negeri. Wah, ini fokusnya agak kurang karena dinginnya luar biasa. Ini kabut di belakang saya ini dengan angin yang begitu kencang. Memang ini sampai merinding semua ya, saking dinginnya ini. Tapi harus tetap bisa bertahan, kira-kira seperti itu. Sahabat sekalian, saya ingin sedikit cerita tentang yang namanya kucing. Apa sih sedikit perbedaan antara kucing dan harimau? Yang pertama, kalau kita melihat jumlah kucing populasinya di Indonesia, entah di kota besar, di daerah, apalagi kalau daerah-daerah di kota besar, di dekat pasar, pasti kucing itu banyak sekali. Beda sama yang namanya harimau. Kita pengen lihat harimau, itu mesti datang ke kebun binatang, datang ke sirkus, atau kadang-kadang hanya peliharaan khusus di pejabat atau di mana gitu ya. Artinya jumlahnya sangat kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, kucing itu memiliki flexibility behavior yang sangat tinggi sekali. Beda dengan harimau. Seekor kucing kita melihat di sekitaran kita itu doyan kerupuk, doyan kadang-kadang ada sayuran, doyan mie, makan nasi, pakai parutan kelapa, bahkan berbagai macam makanan yang dimakan manusia itu rata-rata kucing doyan. Ini sebuah flexibility behavior dalam kehidupan yang sangat luar biasa, dan itu menentukan bagaimana sebuah populasi, sebuah apa ya istilahnya, kelangsungan hidup dari kucing ini menjadi sangat luar biasa. Dan ini memang kita bisa lihat populasi kucing jauh lebih besar dibanding populasi harimau. Sementara harimau yang ada di kebun binatang, di sirkus atau dimanapun, mereka makannya memang masih seperti makan pada kondisi awalnya. Mereka makan daging, makan mungkin diberikan ayam gitu biasanya ya kalau di kebun binatang, di daging sapi, diberikan daging babi atau apapun, tapi wujudnya daging dan beberapa belulang. Ketika mereka keluar dari kebun binatang, mereka tidak bisa berburu, mereka hanya bisa mengandalkan makanan itu saja. Sementara makanan semakin langka, maka populasinya sangat terancam. Dan ini tentu sama dengan kehidupan kita. Bisnis yang tidak bisa memiliki flexibility behavior yang tinggi akan bisa terancam sebuah kepunahan. Degradasi dari zaman ke zaman, perubahan-perubahan yang luar biasa, bahkan bisa terjadi menjadi ancaman yang sangat serius bagi bisnis yang tidak melakukan flexibility behavior. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, baik stimulan eksternal dari lingkungan yang dibutuhkan kita beradaptasi untuk kita bisa bertahan, untuk tetap survive, untuk bisa tetap kita mempertahankan bisnis dan usaha ini tetap bisa di dalam pasar diterima dengan baik, membutuhkan sebuah energi yang itu tentunya khusus, energi dengan power yang besar. Energi ini kalau tiba-tiba berubah dengan sangat dahsyat, biaya menjadi sangat tinggi, sehingga perubahan perlu dilakukan dengan konsep evolusi. Kalau melakukan dengan evolusi ini, maka perubahan tidak sedahsyat yang terjadi menjadi bentuk sebuah revolusi. Di dalam bisnis, kalau dilakukan perubahan terus-menerus dengan pola kalau di Jepang seperti Kaizen, maka terjadi perubahan menuju yang lebih baik terus-menerus, dan itu tentunya membutuhkan biaya yang tidak mengganggu cash flow secara spontan. Berbeda kalau kita butuh sebuah revolusi. Misalnya, pemesinan dengan adanya teknologi-teknologi baru, pemesinan ganti total dengan yang full digital, yang sesuai dengan kemauan dari pihak eksternal, entah konsumen atau siapapun, atau cuma sekedar gengsi, maka biaya bisa terjadi mengganggu cash flow dari bisnis atau dari perusahaan. Tetapi kalau dilakukan dengan evolusi, dengan perencanaan yang matang jangka panjang memang berbeda. Kenapa berbeda? Karena akan mengeluarkan dana tidak terlalu besar, hanya bertahap, dan itu di dalam cash flow bisa direncanakan dengan sangat baik.
Artinya di dalam perubahan flexibility behavior kalau dilakukan spontan dan revolusioner langsung tiba-tiba, maka harus sudah benar-benar memperhitungkan resiko besar terhadap goncangnya cash flow kalau belum ada kesediaan dana yang mencukupi benar. Bisnis kecil maupun besar akan mengalami hal yang sama. Karena hitungan nanti bukan di sisi berapa rupiahnya, tapi berapa persentase dari aset yang ada yang akan digunakan untuk proses sebuah perubahan. Namun perubahan tetap harus dilakukan, mau evolusi, mau revolusi, karena perubahan itu adalah sebuah tuntutan kebutuhan untuk tetap survive. Selamat berubah, power kita kerahkan untuk berubah, baik dengan evolusi maupun dengan revolusi. Salam sukses dan berkah untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam dinginnya kayak gini. Oke, terima kasih.